Pada pagi yang cerah di Desa Ngadirejo, warga berkumpul merayakan hari kemerdekaan dengan gegap gempita, lomba tradisional, dan upacara bendera yang penuh semangat. Namun suasana meriah itu seketika berubah saat seorang kakek tua bersandal jepit, mengenakan kemeja koko lusuh dan sorban merah putih, muncul perlahan mendekati lapangan upacara. Para pemuda langsung mengira dia pengemis dan hendak mengusirnya. Bahkan mereka juga bertindak kasar kepada kakek karena tidak mau diusir. Namun saat upacara dimulai, sebuah sambutan membuat para pemuda itu terkejut. Kenapa mereka terkejut? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Pagi itu, langit Desa Ngadirejo cerah seperti baru dicuci. Awan tipis bergelayut manja di atas perbukitan, sinar matahari menari di antara dedaunan yang masih basah oleh embun. Angin membawa harum tanah dan rumput segar, seolah ikut menyambut hari yang sangat istimewa, 17 Agustus. Hari yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga desa, tua maupun muda. Sejak subuh, lapangan desa telah disulap menjadi pusat perayaan. Bendera merah putih berkibar megah di ujung tiang tertinggi, menghadap matahari seakan menantang cakrawala. Anak-anak sekolah mengenakan seragam terbaik mereka, sepatu mengilap, rambut tersisir rapi. Ibu-ibu PKK sibuk membagikan snack dan teh hangat dari termos besar. Tangan mereka lincah seperti sudah hafal ritme tahun demi tahun. Para pemuda Karang Taruna berseliweran, sebagian mengatur barisan, sebagian lagi memastikan sound system tidak ngadat seperti tahun lalu. Musik marching band dari SMP satu-satunya di desa menggema. Suara drum, trompet, dan gemerincing tamborin berpadu membentuk irama semangat. Dentumannya menembus udara pagi yang dingin, menggugah semangat semua yang hadir. Para penonton bersorak, sesekali tertawa melihat anak-anak kecil yang tak sabar menunggu lomba makan kerupuk dan balap karung. Namun, di tengah gegap gempita itu, sebuah sosok perlahan berjalan mendekati lapangan. Ia tampak mencolok, bukan karena kemewahan, justru karena kesederhanaannya yang kontras dengan suasana meriah. Seorang kakek mengenakan kemeja koko putih yang lusuh. Surban bermotif kotak-kotak merah putih melilit lehernya, dan sandal jepit tua yang talinya sudah diikat simpul berkali-kali. Di tangannya sebuah tongkat kayu tua menopang tubuh ringkihnya. Wajahnya teduh, berjanggut putih panjang, kulitnya penuh keriput yang dikerjakan waktu. Tapi sorot matanya tajam, penuh wibawa. Bukan sorot mata seorang peminta-minta. Beberapa orang memperhatikannya. Sayangnya, bukan dengan kagum. Gembel dari mana itu?" bisik salah satu pemuda Karang Taruna. "Ih, jangan-jangan mau minta-minta pas upacara," sahut yang lain. "Usir aja, ganggu pemandangan," kata seorang gadis yang sedang sibuk menata pita di rambutnya, sambil melirik sinis ke arah si kakek. Tanpa banyak bicara, 3 pemuda Karang Taruna mendekatinya. Salah satu dari mereka, Andra, pemuda berbadan kekar yang merasa paling senior dan paling bertanggung jawab atas kelancaran acara, berkata dengan nada tajam, "Pak, ini acara resmi, bukan tempat untuk pengemis." Tanpa menunggu jawaban, ia mendorong tubuh renta itu dengan kasar. Tongkat si kakek jatuh ke tanah. Tubuhnya limbung, hampir jatuh jika saja ia tidak segera menguatkan lututnya. Namun si kakek tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil, menunduk perlahan memungut tongkatnya kembali. Lalu ia berjalan pelan ke sudut lapangan, duduk di kursi kayu yang disediakan untuk umum, paling belakang. Tak ada yang menyambutnya. Bahkan sebagian warga sengaja memalingkan wajah. Tak ada yang tahu, atau mungkin tak peduli siapa dia sebenarnya. Beberapa menit kemudian, kepala desa menaiki panggung kecil yang sudah dihias bendera mini dan pita merah putih. Matahari pagi mulai naik tinggi, menyinari lapangan desa yang penuh sesak oleh warga, anak-anak sekolah, para ibu, petani, pemuda Karang Taruna, dan tetua desa. Suasana khidmat mulai terasa. "Hadirin yang saya hormati," katanya dengan suara lantang,
menggema lewat pengeras suara yang agak berderak. Sebelum upacara bendera kita mulai, izinkan saya memperkenalkan tamu kehormatan kita hari ini. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, salah satu tokoh sepuh di daerah ini. Tapi bukan hanya itu. Beliau juga adalah veteran perjuangan kemerdekaan tahun 1945. Beberapa orang mulai berbisik, wajah mereka saling berpaling, mencoba mengenali siapa gerangan tamu istimewa itu. Anak-anak kecil mendongak, penasaran. Suara detak jantung terasa lebih nyaring di antara bisik-bisik yang mulai meluruh. Mari kita sambut K.H. Ahmad Rifai. Seketika, lapangan menjadi sunyi, seperti tersedot ke dalam kekosongan yang penuh hormat. Semua mata kini menatap satu arah, ke belakang, ke tempat di mana seorang kakek tua berdiri perlahan. Ia bertongkat kayu, mengenakan kemeja putih yang sudah lusuh namun bersih, dan sarung coklat bergaris. Di bawah kopiah hitam yang sederhana, wajahnya tampak damai. Langkahnya pelan, tapi penuh wibawa. Andra dan kedua temannya langsung membeku di tempat. Tenggorokan mereka tercekat, seolah kata-kata tersangkut di dalam dada. Abah Rifai? Gumamnya nyaris tak percaya. Inggih kula, jawab sang kakek lembut, mengangguk sambil tersenyum. Matanya masih menatap lurus ke depan, penuh ketenangan yang menusuk hati. Kenangan pagi itu membanjiri ingatan Andra. Bagaimana mereka, para pemuda, pernah tanpa sadar mendorong tubuh renta itu. Mengira beliau hanya seorang kakek pikun yang mengganggu jalannya persiapan upacara. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok yang tampak ringkih itu adalah saksi hidup perjuangan negeri ini. Sejurus kemudian, suasana berubah total. Kepala desa tergopoh-gopoh turun dari panggung untuk menyambutnya. Wajahnya merah padam menahan rasa malu. Para pemuda yang tadi mendorongnya kini berebut mencium tangan sang kakek, menunduk dalam-dalam, mulut mereka komat-kamit meminta maaf. Suara isak pelan mulai terdengar dari beberapa sudut. Namun Abah Rifai hanya tersenyum lagi. Senyum yang bukan sekadar pengampunan, melainkan juga pelajaran. Tangannya yang renta menepuk bahu Andra dengan lembut, seperti seorang ayah menegur anak yang tersesat, tanpa menyakiti. Saya datang bukan untuk dihormati, katanya pelan tapi jelas, suaranya menusuk ke hati setiap orang di sana. Tapi ingin melihat apakah kemerdekaan yang dulu kami perjuangkan dengan darah dan nyawa sudah membuat hati kalian merdeka dari angkuh dan prasangka? Tak ada yang berani menjawab. Suasana kembali hening, kali ini bukan karena kaget, melainkan karena malu dan sadar. Beberapa kepala tertunduk dalam-dalam, mata yang sebelumnya berbinar kini berkaca-kaca. Bahkan anak-anak yang tak sepenuhnya mengerti, mulai ikut terdiam, merasakan beratnya suasana. Kepala desa menghapus air matanya dengan sapu tangan. Ia lalu berdiri di sisi Abah Rifai, menggenggam tangannya. Di sisi lapangan, para ibu mengenakan kebaya sederhana, duduk di atas tikar pandan yang digelar seadanya. Para bapak berdiri di dekat tiang bendera. Topi pet mereka menutupi wajah dari sinar mentari yang mulai menghangat. Tapi hari itu suasana terasa berbeda. Tidak sekadar perayaan. Ada sesuatu yang membuat semua orang diam-diam menanti, seolah ada yang lebih penting dari bendera, lomba, atau hiburan. Namanya disebut oleh kepala desa, K.H. Ahmad Rifai, atau lebih akrab dipanggil Abah Rifai, oleh warga diminta memberikan sambutan sebelum upacara dimulai. Lelaki tua itu berdiri perlahan dari kursi kayu reotnya. Jubahnya sederhana, warnanya mulai pudar oleh waktu. Tongkat kayu yang ia genggam berbunyi pelan saat menghantam tanah. Satu-satunya suara yang terdengar saat itu. Matanya yang sudah keriput memandang ke seluruh penjuru lapangan, seolah mengukur setiap hati yang hadir pagi itu. Lalu ia berbicara. Suaranya tidak lantang, tapi setiap katanya bergema dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Merdeka itu bukan hanya soal bendera yang berkibar di tiang tertinggi, tapi juga tentang hati yang tidak ringan menilai orang dari penampilan, dan tangan yang tidak cepat menyakiti sesama. Jangan sampai kita menjadi penjajah bagi saudara sendiri. Kalimat itu menggantung di udara.
seperti kabut yang turun perlahan menyelimuti semua yang ada. Tak ada suara, bahkan anak-anak kecil pun terdiam, seolah mengerti bahwa yang sedang mereka saksikan adalah sesuatu yang lebih dari sekadar upacara. Seekor burung gereja yang melintas pun terasa sepi. Seorang ibu di barisan belakang mulai terisak pelan. Kepala desa menunduk lama, menahan sesuatu yang bergolak dalam dada. Para pemuda Karang Taruna yang sebelumnya merasa paling gagah dengan seragam baru dan kacamata hitam mereka, kini hanya bisa berdiri kaku dengan wajah merah padam. Kata-kata Abah Rifai telah mengenai sesuatu yang selama ini mungkin mereka hindari, kejujuran pada diri sendiri. Sejak hari itu, perayaan 17 Agustus di Desa Ngadirejo tak pernah lagi sama. Upacara bendera tetap dilaksanakan, lomba-lomba tetap digelar, balap karung, panjat pinang, tarik tambang, dan makan kerupuk tetap menjadi tontonan seru. Tapi di pagi harinya, satu tradisi baru selalu hadir dan dinanti-nanti. Pengajian dan renungan kemerdekaan bersama KH, Ahmad Rifai. Warga mulai datang bukan hanya untuk upacara, tapi juga untuk mendengarkan beliau. Setiap tahun, lapangan semakin penuh sebelum fajar. Tak ada panggung megah, tak ada pengeras suara mewah. Hanya tikar, beberapa lampu minyak, dan suara Abah Rifai yang menyejukkan. Namun yang menarik, dalam setiap pengajiannya, Abah Rifai tak pernah membacakan banyak dalil atau membanggakan kisah peperangan. Ia tak bercerita tentang senjata atau strategi perang. Ia hanya berbicara tentang kemerdekaan hati, tentang ketulusan membantu tetangga yang kesulitan, tentang kesederhanaan dalam hidup, tentang bagaimana bangsa ini bisa merdeka bukan karena kekuatan senjata semata, tapi karena mereka yang memilih untuk tidak mementingkan diri sendiri. Suatu kali beliau berkata, "Dulu banyak pejuang yang memilih mati agar anak cucunya bisa makan dan sekolah. Tapi sekarang, banyak yang bersekolah tinggi hanya untuk bisa menginjak yang tak bersekolah. Ini bukan kemajuan, ini kehilangan arah." Setiap tahun, semakin banyak orang dari desa-desa tetangga datang. Mereka penasaran, ingin melihat siapa sebenarnya Abah Rifai. Tapi begitu melihat sosok beliau, dengan kemeja lusuh yang sama dari tahun ke tahun, sandal jepit tua, dan senyum yang tak pernah hilang, mereka paham bahwa pengaruhnya tak datang dari pakaian, pangkat, atau gelar, tapi dari keteladanan. Warga berlomba untuk mencium tangannya. Tak ada yang memaksa, tak ada yang menyuruh. Mereka tahu, di balik keriput wajah dan tangan renta itu, tersimpan sejarah, pengorbanan, dan pelajaran yang tak ternilai. Dan mungkin itulah bentuk kemerdekaan sejati. Saat hati tidak lagi dipenuhi keinginan untuk dilihat, tapi justru dipenuhi kerendahan hati untuk memberi. Cerita tentang KH, Ahmad Rifai, dan perayaan 17 Agustus di Desa Ngadirejo memberikan kita pelajaran berharga yang sangat dalam tentang arti sebenarnya dari kemerdekaan, yang seringkali terselubung di balik gemerlap upacara dan kemeriahan lomba-lomba tradisional. Dalam kisah ini, kemerdekaan tidak sekadar soal simbol-simbol nasional, seperti bendera merah putih yang berkibar megah atau seragam putih merah yang dikenakan dengan bangga oleh anak-anak sekolah, melainkan sebuah kebebasan sejati yang harus muncul dari hati dan jiwa setiap insan. Sosok KH, Ahmad Rifai, yang awalnya dipandang sebelah mata karena penampilan yang sederhana dan tubuh yang renta, justru menjadi cermin yang memantulkan nilai-nilai luhur dan esensi kemerdekaan yang sebenarnya. Hal ini mengajarkan kita agar tidak cepat menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Karena di balik kesederhanaan itu tersimpan pengalaman hidup penuh pengorbanan dan kebijaksanaan yang tiada ternilai harganya. Sikap merendahkan dan mengusir sang kakek oleh para pemuda Karang Taruna, yang merasa paling berkuasa dan paling tahu, menjadi cermin buruknya sikap masyarakat yang terkadang melupakan rasa hormat dan empati terhadap sesama, terutama kepada mereka yang telah berjuang dan berjasa bagi bangsa. Namun, pengampunan dan ketenangan hati yang ditunjukkan oleh Abah Rifai bukan hanya menyembuhkan luka hati, melainkan juga menjadi pelajaran moral yang sangat kuat bagi semua orang yang hadir, terutama generasi muda yang kelak menjadi penerus bangsa.
Dari sini kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya hak untuk merayakan dan memperingati, tetapi lebih jauh lagi adalah kewajiban untuk menjaga dan merawat kemerdekaan itu dengan sikap rendah hati, saling menghargai, dan menghindari sikap sombong dan prasangka buruk yang dapat merusak persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Lebih dari itu, cerita ini menyisipkan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat penting, seperti rasa hormat terhadap para pejuang kemerdekaan, yang tidak hanya berjuang dengan senjata, tapi juga dengan keteguhan hati dan pengorbanan jiwa. KH. Ahmad Rifai mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan dulu bukanlah kemerdekaan yang kosong tanpa makna, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk menjaga kemerdekaan hati, agar tidak dijajah oleh sifat-sifat buruk seperti keangkuhan, kesombongan, dan sikap menghakimi. Dalam sambutannya yang sederhana namun penuh makna, ia menegaskan bahwa kemerdekaan adalah kebebasan untuk hidup dengan rasa empati, ketulusan, dan kesederhanaan. Ia menyoroti sebuah ironi di zaman modern ini, di mana kemajuan pendidikan dan teknologi sering disalahgunakan untuk memandang rendah sesama. Padahal sejatinya kemerdekaan itu harus membawa kemajuan bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal moral dan akhlak. Pesan ini menjadi sebuah amanah bagi kita semua, untuk terus menjaga nilai-nilai luhur tersebut, agar tidak hilang di tengah hiruk-pikuk kemajuan zaman. Pelajaran yang sangat berharga dari cerita ini adalah bahwa kemerdekaan tidak boleh menjadi alasan untuk melupakan sejarah dan jasa para pahlawan. Sebaliknya, kemerdekaan harus menjadi pemantik semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri, menjaga persatuan, dan membangun masyarakat yang adil dan beradab. Tradisi baru yang muncul setelah kejadian tersebut, yakni pengajian dan renungan kemerdekaan bersama Abah Rifai, menunjukkan bagaimana sebuah komunitas dapat berkembang menjadi lebih bijaksana dan peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Dengan kehadiran Abah Rifai yang sederhana namun penuh wibawa, warga desa belajar untuk menghargai satu sama lain tanpa melihat status sosial atau penampilan, serta menanamkan rasa cinta tanah air yang tulus dan sejati dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kemerdekaan adalah sebuah proses yang terus-menerus, yang menuntut kita untuk selalu introspeksi, memperbaiki sikap, dan memperkuat hubungan antar sesama manusia, sehingga kemerdekaan yang diperoleh tidak hanya di permukaan, tapi benar-benar dirasakan oleh setiap hati. Lebih jauh lagi, cerita ini mengandung kritik sosial yang halus, namun sangat tajam, tentang bagaimana kemajuan teknologi dan pendidikan yang seharusnya memajukan bangsa justru bisa menjadi alat pemisah jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Pesan Abah Rifai yang mengatakan bahwa kemajuan tanpa empati dan rasa hormat terhadap sesama adalah kehilangan arah, menjadi sebuah peringatan agar kita tidak terjebak dalam kesibukan duniawi yang melupakan hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Ia mengajarkan kita bahwa kemerdekaan harus dibarengi dengan kebijaksanaan, kejujuran, dan kerendahan hati agar tidak menjadi penjajah bagi sesama dalam bentuk sikap diskriminatif dan eksklusif. Dari sini, kita diajak untuk meneladani sikap Abah Rifai yang penuh kasih, yang meskipun diperlakukan tidak hormat, tetap memilih memaafkan dan mengajarkan kebajikan dengan kelembutan dan ketulusan hati. Dengan demikian, cerita ini bukan hanya sebuah narasi tentang sebuah upacara dan sosok veteran, tetapi sebuah pelajaran hidup yang sangat kaya makna tentang bagaimana kemerdekaan sejati dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Cerita ini mengajak kita semua untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan dengan darah dan pengorbanan, agar kemerdekaan yang kita rayakan bukan sekadar rutinitas formalitas, tetapi menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual yang mampu membangun bangsa yang kuat, bersatu, dan beradab. Kasyak, Ahmad Rifai menjadi simbol bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah milik semua orang, tanpa terkecuali. Dan kita harus bersama-sama menjaga warisan ini dengan penuh rasa syukur, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan yang tulus. Sebuah pengingat abadi bahwa kemerdekaan sejati adalah saat kita mampu membuka hati, menghapus prasangka, dan merangkul sesama dengan kasih sayang dan penghormatan, menjadikan bangsa ini bukan hanya merdeka secara politik, tapi juga merdeka secara jiwa dan raga.